Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Alex Sodik ini. Dan di video Om Gadget episode kali ini gue mau bahas tentang headset dari brand audio ternama. Yap, di tangan gue ini ada JBL, tipenya T450BT. Ada sebuah headset yang keluar cukup lama, itu 4 tahun yang lalu di tahun 2016. Dan saat itu harganya memang di atas 1 juta. Nah, kenapa gue bahas sekarang? Karena sekarang harga dari si T450BT ini resmi dari JBL-nya ini lagi didiskon cuma Rp399.000 atau Rp400.000 dari JBL-nya, dari harga normal Rp900.000 sekian. Nah, mungkin analisis gua si JBL T450BT ini last stock atau stok terakhir tahun ini setelah 4 tahun beredar dan bener-bener diobral. Nanti kalau misalnya udah habis semua ya berarti udah nggak ada lagi T450BT dan akan next ganti ke tipe yang lebih di atasnya. So ya menurut gua nggak ada salahnya dicobain, karena kapan lagi bisa beli JBL headset dengan harga yang murah, Bluetooth pula ya nggak? Biasanya yang headset yang kabel aja JBL tuh mahal-mahal, bisa ya 500 ribuan lah kalau harga normal. Sebelum gua bahas lebih lanjut, gua mau unboxing dulu si JBL T450BT ini. Ya pasti dalam kemasannya itu ada headsetnya, ada kabel micro USB untuk ngecas, kemudian ada juga buku manual dan juga kartu garansi. Ngomong-ngomong soal kartu garansi, gua lagi-lagi ngingetin kalian yang mau beli barang JBL, karena menurut gue JBL itu banyak banget bajakannya di pasaran, banyak banget KW-nya yang itu abal-abal banget. Jadi kalian kudu hati-hati banget buat beli. Pastiin di kardusnya itu ada logo IMS, karena di Indonesia distributor resminya itu dari IMS, PT IMS, dan juga ada stiker garansi 1 tahun kayak gini serta barcode-nya. Ya, ada kayak barcode-nya gitu. Terus caranya supaya kalian gak ketipu itu kalian bisa cek di websitenya warranty.imsindo.co.id, dan itu kalian bisa langsung masukin serial number yang ada di bawah kemasannya. Ini yang tulisannya SN. Nah, serial number ini dimasukin di kolom atau formulir yang tersedia, kemudian cek validate warranty. Kalau misalnya dia emang resmi, itu warantinya pasti tembus. Warantinya berlaku 1 tahun sesuai yang tertera di kardusnya ya. Jadi sampai 11 Juli 2021, dan itu berarti resmi. Jadi kalian nggak ketipu sama yang barang KW atau bajakan. Nah, itu enak sih, JBL ngeceknya gampang, tinggal pakai website doang. Jadi kalau misalnya beli online, itu di e-commerce, kalian tanya penjualnya, misalnya itu bukan penjual resmi JBL, tanya ke pedagangnya, minta serial numbernya dong difotoin atau misalnya ditulisin. Nanti kalian cek dulu bahwa itu valid atau enggak dan belum didaftarkan garansinya. Terus ketika kalian nyampe barangnya, baru kalian daftarkan isi nama kalian di form tersebut, dan ya udah warantinya atas nama kalian selama 1 tahun jadinya. Jadi jangan sampai terima kalau misalnya si sellernya nggak berani ngirim serial number dan nggak berani memastikan itu garansi resmi IMS. Ya yang jelas sih gue udah beberapa kali bikin video JBL, termasuk si JBL gue ini beberapa waktu yang lalu, dan itu gue jelasin tentang cara cek garansinya supaya memastikan kalau yang lu beli itu yang garansi resmi. Dan ya ini dia barangnya setelah di unboxing. Ini JBL T450BT. By the way, buat kalian yang bingung, JBL T450 itu ada 2 tipe. Yang T450 biasa, dia masih pakai kabel. Kemudian yang ini T450BT itu pakai Bluetooth, sesuai namanya BT ya, Bluetooth. Dan pilihan warnanya yang tersedia dulu banyak banget ketika pertama nongol. Sekarang pas gue lihat di Tokopedia, di toko resminya JBL itu tinggal warna putih, biru, dan juga merah. Dan itu merahnya habis kalau nggak salah. Jadi tersisa putih dan biru, dan warnanya itu full putih. Yang gue pilih warna putih nih, full putih, berarti biru full biru. Jadi nggak dual tone, ini single tone, dan semuanya ya udah bener-bener putih gitu. Mulai dari bandonya, kemudian headnya, sampai ke busanya ini warnanya putih nets. Kemudian karena ini versi paling murahnya headset JBL, jadi bahannya itu semuanya plastiki banget, mulai dari bando sampai ke bagian headsetnya ini. Dan ya busanya untungnya empuk, kemudian karena ini plastik jadi menurut gue ini ringkih dan gampang patah. Dan keuntungannya karena ini semuanya plastik, kecuali busa karena semuanya plastik, ini jadi ringan. Beratnya setelah gue tes itu 148 gram, artinya ini nggak akan bikin berat di kepala lu. Beda kayak headset yang plastiknya lebih tebal, atau misalnya pakai yang bahan metal atau besi, itu pasti berat. Dan ini enak banget di kepala, meskipun ini half size ya, jadi nggak yang full headset yang sampai nutupin telinga. Ini cuma ya nempel di telinga gini doang, tapi bener-bener pas
di telinga lu, bener-bener neken dan suara yang masuk jadi lebih bagus. Cuma yang perlu lu notice adalah ini nggak ada noise cancellingnya, jadi suara di luar tetap bocor meskipun itu minim banget menurut gua karena fitnya bagus gitu. Nah dari sisi desainnya emang selera sih menurut gue, ini bagus-bagus aja, apalagi ini JBL dan pas orang megang ya berasa oh ini JBL beneran gitu, bukan JBL yang KW, karena beda bahannya sih, dipegang emang beda sih. Terus next buat fitur atau teknologinya, fiturnya sih nggak ada yang aneh-aneh atau standar banget karena ini full atau murni Bluetooth, jadi nggak kayak headset GT yang pernah gua unboxing juga, itu bisa pakai kabel, bisa pakai Bluetooth. Kalau ini murni Bluetooth doang dan ya nggak ada fitur apa-apa lagi, dan Bluetoothnya ini masih Bluetooth 4.0 belum Bluetooth 5.0 karena ini keluar di tahun 2016. Nah ada fitur juga di bagian headset sebelah kanan, itu ada tombol-tombol. Yang pertama ada tombol power sekaligus tombol untuk pairing ke perangkat lo, ke handphone lo. Kemudian ada LED notifikasi, ada mikrofon, kemudian ada tombol music. Tombol musiknya ini terdiri dari play pause yang bisa juga buat nanti tombol nerima telepon, dan tombol volume up dan down. Jadi nggak ada tombol next atau previous music, nggak bisa next music. Dia cuma bisa volume dan juga play pause doang. Terus di bagian headset yang sebelah kirinya, ini sih standar sih, nggak ada apa-apaan. Dan nggak ada mic juga. Micnya satu cuma ada di headset sebelah kanan. Karena ini ada micnya, maka dia ada fitur nelpon. Cuma, gue nggak rekomendasikan si JBL T450BT ini untuk nelpon. Kenapa? Suaranya bagus, pas kita nerima suaranya bagus. Cuma suara kita kedengeran di penerima telepon itu jadi jelek. Karena micnya cuma satu, dan ini kualitasnya nggak terlalu bagus micnya menurut gue. Dan jaraknya jadi jauh banget ketika lu pasang begini. Jaraknya jauh sama mulut, jadinya suara kita akan terdengar jauh dan menggaung katanya ya. Itu gue coba waktu teleponan sih kayak gitu, jadi nggak cocok lah buat nelpon. Kalau nelpon masih mending nggak usah pakai headset ini. Terus headset ini cocoknya buat ya dengerin musik. Buat dengerin musik gue udah cobain banget beberapa genre lagu. Dan ya ini drivernya 32 mm kalau nggak salah, itu cukup besar. Dan kalau dari kardusnya gue baca itu emang pure bass alias yang diunggulin bassnya. Tapi bassnya menurut gue nggak lebay, nggak terlalu mendem, nggak terlalu jedak-jeduk kayak misalnya Plexton atau yang beberapa headset lain yang pernah gue uji coba. Si JBL ini bassnya enak banget, treble-nya juga enak banget. Jadi menurut gue dynamic banget. Dynamicnya tuh luas, terus separasi antar treble, bass, vokal itu jelas banget. Jadi lebih ke clarity sih, lebih ke clear suaranya gitu. Dan itu cocoknya menurut gue buat dengerin lagu-lagu atau konser live. Itu malah enak banget kedengerannya pas live karena dinamiknya bagus. Kemudian selain untuk live music, cocok juga buat dengerin lagu pop, lagu klasik, lagu rock, dan ya beberapa genre musik lainnya. Dan menurut gua kurang cocok buat musik EDM, jedak-jeduk yang bassnya lebih dominan. Kemudian gak cocok juga buat musik dangdut, yang dimana biasanya musik dangdut pengen kedengeran suara gendangnya itu lebih dominan. Kalau di sini semuanya dominan alias semuanya dinamis, nggak ada salah satu yang menonjol. Kemudian untuk dipakai nonton video misalnya YouTube atau Netflix, menurut gua hampir nggak ada jeda, dan nggak ada jeda sih sebenarnya. Jadi enak aja gitu buat nonton, masih cocok. Buat nonton movie ini enak banget karena buat nonton film itu suaranya jadi kayak di bioskop menurut gua loh ya. Gua nggak terlalu audio expert, tapi menurut gue emang seenak itu sih. Terus yang nggak enak nih, ini nggak enak buat main game, terutama main game yang e-sports atau game-game yang cepat kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile, dimana delaynya berasa ketika main game. Kecuali lu main gamenya game-game yang casual atau game balap kayak Need for Speed atau misalnya Asphalt. Kalau e-sport nggak cocok, mending lu cari headset yang khusus buat gaming karena ini emang buat musik sebenarnya. Jadi pas gue cobain main PUBG Mobile itu ada delay, meskipun delaynya bagi sebagian orang nggak terlalu ganggu, tapi buat player menurut gue lu paham lah, ada delay sedikit aja berarti mati karakter lu gitu kan. Ya itu dia, terakhir yang gue mau bahas adalah baterainya. Baterainya ini sekali ngecas itu bisa tahan sampai 10 jam. Kalau gue total, gue pernah dengerin musik seharian pas kerja itu sekitar 5 jam. Next masih ada sisa di rumah, bisa gue pakai sampai malam itu sekitar 5 jam juga. Jadi 9 sampai 10 jam gue simpulkan untuk kekuatan baterainya, dan itu connect terus dan dengerin musik terus. Itu bagus banget menurut gue, cukup awet. Next, kesimpulannya ya recommended banget lah, lu boleh banget buat berburu si JBL T450BT ini karena harganya udah drop banget, dan ini kayaknya harga terakhir sebelum dia akan menghilang dari pasaran. Jadi kalau emang kalian berminat, buruan beli sih menurut gue daripada nanti keburu dia hilang gitu. Kapan lagi bisa punya headset Bluetooth
brandnya JBL, kualitasnya bagus buat dengerin musik, tapi harganya separuh harga gitu, murah banget. Sekarang gue mau tanya sama lu dan tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Lu lebih milih headset yang murah dan bagus tapi brandnya nggak terlalu terkenal, atau lebih milih yang brandnya terkenal kayak JBL, Harman Kardon, Sennheiser, kemudian Marshall dan lain sebagainya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa share kalau misalnya kalian suka video ini, karena share juga ngebantu channel Alsodik supaya lebih maju lagi dan banyak yang nonton lagi. Dan thanks buat lu yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue Alsodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.